Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca tawassul, salawat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'i amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa ila hadratin jami'i masyayikh Lirboyo Kediri wa ila hadratin khususan muallif musannif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian kali ini kita sudah memasuki pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang adabuddin, etika agama. Kita sudah menjelaskan dua bab sebelumnya dan ini masuk pada bab adabuddin. Hikmatut al-bab ats-tsalits. Al-babu adabun bab ats-tsalitsu yang ketiga. Babu adabiddin. Bab tentang menjelaskan tentang etika-etika atau adab-adab agama, keagamaan ya. Hikmatut taklifi, adapun hikmahnya taklif. Nah, taklif itu beban. Itu artinya Allah membebani dengan perintah dan larangannya kepada hambanya. I'lam, ketahuilah kamu, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, innama kallafa, sesungguhnya Allah membebani al-khuluqa, terhadap makhluk, maksudnya terhadap manusia, muta'abbidatahu, terhadap hal-hal atau perkara-perkara yang diperintahkan makhluk itu untuk beribadah, atau manusia itu untuk diperintahkan untuk beribadah itu. Wa alzamahum, dan Allah itu menetapkan terhadap al-khuluq, terhadap makhluk-makhluknya itu muftaridatahu, terhadap berbagai hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa ba'atsa, dan Allah mengutus ilaihim, kepada al-khuluq rusulahu, terhadap utusan-utusannya atau terhadap rasul-rasulnya Allah.
Wasaro'a, dan Allah itu mensyariatkan atau memberlakukan lahum kepada al-khulq, kepada makhluk-makhluknya itu, dinahu terhadap agamanya Allah, li ghairi hajatin, karena tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan atau tanpa ada kepentingan. Da'athu, yang hajat itu menarik gitu, atau membujuk, atau menarik atau mengajak terhadap Allah, ila taklifihim, untuk membebani al-khuluq, untuk membebani makhluknya itu. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu membebani makhluknya manusia untuk beribadah kepadanya, dan Allah juga menetapkan hal-hal yang diwajibkan kepada makhluknya, dan Allah mengutus utusan-utusannya kepada makhluknya, dan Allah mensyariatkan atau memberlakukan agamanya kepada makhluknya, kepada manusia, tanpa ada kepentingan, tanpa ada kebutuhan apapun yang kebutuhan itu mengajak atau menarik Allah untuk membebani makhluknya. Jadi Allah itu tanpa ada kepentingan membebani makhluknya untuk beribadah, lalu mengutus utusannya dengan membawa doktrin hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang dilarang, dan perintah serta larangannya itu tanpa ada kepentingan. Wala daruratin, dan tidak ada darurat, sesuatu yang tidak ada darurat, qadathu, yang darurat itu menuntun terhadap Allah, ila ta'abbudihi, kepada perintah atau membebani untuk beribadah terhadap beribadahnya makhluknya itu. Jadi tidak ada darurat, tidak ada sesuatu yang tidak ada kondisi yang darurat yang menuntun Allah untuk memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah gitu. Wa innama qasadat, tapi Allah itu bertujuan naf'ahum, tujuan terhadap kemanfaatan atau memberi manfaat terhadap makhluknya atau al-khuluq tadi, tafaddulan, dan juga karena memberi fadilah atau memberi keutamaan minhu, dari Allah, alaihim, atas al-khuluq, atas makhluknya. Kama, sebagaimana tafaddola, Allah memberi keutamaan bima, dengan sesuatu, la yuhsa, yang tidak bisa dihitung apanya, adadan, bilangannya, min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah. Jadi ibadah, lalu kemudian beban berbagai beban ibadah yang dibebankan kepada makhluknya, doktrin perintah dan larangan itu
bukan kepentingan Allah katanya, tapi justru Allah itu ingin memberi kemanfaatan dan keutamaan kepada makhluknya. Jadi dengan beribadah, makhluknya itu justru manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya. Jadi manfaatnya bukan untuk Allah, kepentingannya bukan untuk Allah, tapi untuk hambanya. Keutamaannya pun dengan beribadah itu makhluknya itu mendapatkan keutamaan dari Allah gitu. Sebagaimana Allah itu ya kan telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya yang tidak bisa dihitung. Ya sebagaimana kita memiliki panca indera, ya kan, diberi kehidupan, diberi berbagai hal, fasilitas baik fisik maupun non fisik itu secara gratis oleh Allah. Bal an-ni'matu, bahkan kenikmatan, bahkan adapun kenikmatan fima di dalam sesuatu ta'abbadahum, yang Allah itu memerintahkan beribadah bihi dengan ma'a'domu, itu lebih agung. Bahkan kenikmatan dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah katanya itu jauh lebih agung daripada kenikmatan yang lain gitu. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah, itu adalah nikmat gitu yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan beribadah itu lebih besar daripada kenikmatan yang lain. Lah ini li'anna naf'ama, karena sesungguhnya manfaatnya sesuatu siwal muta'abbidati, yang selain ya kan sesuatu yang diperintahkan untuk ibadah, atau selain hal-hal yang diwajibkan untuk beribadah, atau selain ibadah yang diwajibkan gitu. Mukhtasun itu hanya dikhususkan bidunya, di dunia, al-ajilati, yang sementara. Wa naf'ul muta'abbidati, adapun manfaat sesuatu yang diperintahkan ibadah itu, yashtamilu, itu mencakup, muta'abbidat itu, ala naf'id dunya, atas kemanfaatan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi kenapa nikmat beribadah kepada Allah itu jauh lebih utama, jauh lebih besar daripada kenikmatan yang lainnya? Karena manfaat, ya kan, segala sesuatu selain ibadah itu hanya dirasakan di dunia yang bersifat sementara. Sedangkan manfaatnya ibadah itu mencakup manfaat di dunia dan juga di akhirat gitu. Artinya kalau kita di dunia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, itu kan kita bisa menjadi insan yang dekat dengan Allah, kita menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, menjadi insan yang secara mental itu stabil,
karena mampu dan berusaha terus menghidupkan nilai-nilai luhur yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang beribadah itu pasti ada ejawantahnya, dalam pergaulan sosial. Jadi makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang mungkar. Itu karena memang kesalehan individu, ya kan, itu akan terejawantahkan pada kesalehan sosial itu, sehingga kemanfaatan dari ibadah itu bukan hanya soal akhirat saja, tapi juga soal ada manfaat keduniaannya. Jadi ibadah itu manfaatnya untuk dunia dan akhirat, karena dunia itu kan mazra'atul akhirat. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang kelak nanti hasilnya itu akan dipanen nanti di akhirat. Nah, ibadah yang bersifat personal, gitu kan, yang meniscayakan orang itu menjadi saleh secara individu, nah, itu akan memendarkan kesalehan-kesalehan di ranah sosial. Ya, begitupun sebaliknya, orang yang secara individu buruk, maka keburukannya itu akan terejawantah di ranah sosial. Nah, itu makanya kemanfaatan ibadah itu adalah manfaat di dunia dan di akhirat, gitu kan. Ya, misalkan kita diperintah oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk qanaah. Contoh kecil saja, qanaah. Qanaah itu menerima ing pandum. Setelah ikhtiar, lalu kemudian hasilnya seperti apa, yaitu kita terima dengan lapang dada, tanpa putus asa, itu kan. Nah, itu qanaah, menerima, itu baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk lingkungan dan orang lain, gitu. Nah, kalau tidak qanaah, ya berarti apa yang diistilahkan oleh para psikologi itu, psikiater, delusi. Artinya delusi itu tidak bisa menerima kenyataan, dan dia terbayang-bayang oleh ambisinya. Nah, itu kan orang yang tidak qanaah itu ya delusi itu. Nah, sedangkan ibadah itu kan selain ibadah a'malul jawarih, gitu kan. Jadi ibadah fisik, di samping itu juga ibadah itu a'malul qulub. Jadi ibadah yang bersifat aktivitas hati, ya, seperti tidak takabur, lalu kemudian bisa qanaah, bisa tidak ujub dan lain sebagainya. Itu juga adalah ibadah, gitu, yang dampaknya itu secara individu dan sosial. Dampaknya itu dunia dan akhirat. Wama, adapun sesuatu jamaah yang mengumpulkan ma itu naf'aid dunya, terhadap dua kemanfaatan, yaitu dunia wal akhirah dan akhirat, kana maka ada ma itu a'dhamu, itu lebih agung, a'dhamu nikmatin, itu lebih agung-agungnya, lebih besar-besarnya kenikmatan.
Wa aktsaru, dan lebih banyak-banyaknya tafdilan, keutamaannya. Jadi sesuatu yang dapat mengumpulkan dua manfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat, itu sesuatu itu lebih agung-agungnya nikmat dan lebih banyak-banyaknya keutamaan gitu. Jadi kan ada manfaat itu hanya di dunia, itu kan, tapi tidak ke akhirat. Ad-dunya al-ajilah, sementara dunia itu sementara. Ada juga sesuatu yang manfaat di dunia juga manfaat di akhirat, dan itulah kenikmatan yang paling agung gitu. Nah, asasut taklifi, adapun pondasi atau dasar-dasarnya Allah itu membebani makhluknya dengan ibadahnya itu. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan ma terhadap sesuatu, ta'abbadahum, yang Allah itu memerintahkan beribadah terhadap al-khalq, makhluknya itu, bihi dengan ma'khudan, yang diambil, ya kan, min aklin, dari akal, matbu'in, yang diikuti, wa syar'in, dan syariat, masmu'in, yang didengar. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi Allah itu menjadikan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah memerintahkan makhluknya untuk beribadah, itu diambil dari dua hal. Yang pertama akal yang diikuti, dan syariat yang didengarkan. Jadi Allah itu memerintahkan ibadah kepada makhluknya karena ada dua hal. Yang pertama akal, yang kedua syariat. Itu. Jadi ini bicara tentang pondasi taklif, bicara tentang pondasi doktrin agama yang dibebankan kepada makhluknya, itu pondasinya itu dua. Yang pertama akal, yang kedua syariat. Jadi akal dan syariat ini adalah dua hal yang harus senantiasa beriringan, kolaborasi gitu ya. Fal aqlu, maka adapun akal, matbu'un, itu diikuti, ya, fima, dalam sesuatu, la yamna'u, yang tidak mencegah, minhu, dari ma, asyar'u, syariat, ya kan. Akal itu diikuti, boleh digunakan, boleh ikuti nalarnya gitu, dalam hal-hal yang tidak dicegah, yang tidak dilarang oleh syariat gitu. Wa syar'u, adapun syariat, masmu'un, itu didengar, fima, di dalam sesuatu, la yamna'u, yang tidak mencegah, yang tidak melarang, minhu, dari ma, al-aqlu, akal. Menarik sekali ini. Sedangkan syariat, ya kan, syariat itu didengarkan dalam hal-hal yang oleh akal itu tidak dilarang, oleh pertimbangan akal itu tidak dicegah itu. Jadi relasi antara akal dan syariat itu adalah relasi yang
kalau di sini ya relasi yang paralel dan sejajar gitu. Karena akal itu bisa diikuti nalar-nalarnya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat. Begitupun syariat itu boleh harus didengarkan dalam hal-hal yang oleh pertimbangan akal itu tidak dilarang. Jadi hal-hal yang menurut rasionalitas itu tidak negatif, itu menurut rasionalitas itu tidak punya efek destruktif gitu, maka syariat itu boleh didengar, maka syariat itu harus didengar. Nah inilah berarti dalam beragama itu kalau menurut Imam Al-Mawardi itu tidak cukup dengan syariat dalam pengertian literal gitu, dalam pengertian harfiah. Jadi harus melibatkan akal di dalamnya gitu. Karena jika syariat itu ada yang bertentangan dengan akal, maka itu tidak boleh untuk diikuti gitu. Misalkan soal pengertian jihad saja, ya kan? Jihad itu di dalam teks ada yang dalam pengertian qital, dalam pengertian perang, dalam pengertian membunuh gitu. Tapi dalam teks-teks yang lain, jihad itu memiliki banyak sekali makna dan luas. Seperti jihad itu menyampaikan ilmu pengetahuan, menegakkan hal-hal yang baik, keadilan, musyawarah dan lain sebagainya, menjaga masyarakat, warga negara, lalu kemudian segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu adalah jihad gitu. Nah, tapi ada orang yang hanya mengidentikan jihad itu adalah perang, jihad itu adalah membunuh gitu. Nah, kita harus menyikapi makna jihad ini tidak cukup dengan syariat literalis itu, harus melibatkan akal gitu, harus melibatkan rasionalitas dalam menyikapi teks jihad gitu, agar tidak bertentangan dengan akal. Itu karena sesuatu yang bertentangan dengan akal itu, meskipun itu datang dari syariat, itu tidak boleh menurut kitab ini ya, Al-Mawardi ini. Jadi syariat yang boleh didengarkan itu dalam hal-hal yang menurut akal, ya, menurut rasionalitas itu tidak berbahaya, itu tidak destruktif gitu. Syariat yang boleh didengarkan, syariat yang boleh diaplikasikan itu hal-hal yang menurut akal itu tidak dicegah. Jadi ini menarik sekali ya. Li'anna syar'a, karena sesungguhnya syariat ya, la yaridu, itu tidak sampai fima, dalam hal-hal yamna'u, yang mencegah minhu, dari ma'al aqlu, akal ya. Kenapa? Ya, karena syariat itu ya tidak akan menganjurkan gitu hal-hal yang oleh akal itu dicegah gitu. Jadi syariat itu tidak akan merealisasikan
tidak akan menganjurkan terhadap hal-hal yang oleh akal itu dicegah. Jadi oleh akal itu menganggap ada hal-hal yang buruk, destruktif, mafsadah, merusak, menurut akal, maka sudah pasti katanya syariat pun tidak akan merestui. Jadi syariat tidak akan merealisasikan atau menganjurkan sesuatu yang oleh akal itu dicegah gitu. Wal aqlu, sedangkan akal la yuttaba'u, itu tidak boleh diikuti, fima, dalam hal-hal la yamna'u, yang tidak dicegah, minhu, dari ma asyar'u, syariat. Nah, jadi ada hal-hal yang syariat itu tidak mencegahnya, iya kan, terhadap sesuatu yang tidak dicegah. Nah, tapi akal itu tidak diikuti. Contohnya banyak perintah-perintah itu yang ta'abbudi sifatnya. Jadi ada dua ya di dalam agama itu, ada ta'abbudi, ada ta'akuli. Jadi ta'abbudi itu hal-hal yang memang murni perintah Allah gitu. Itu sifatnya rasional atau tidak, itu harus dilakukan oleh makhluknya, taken for granted. Jadi menerima apa adanya, seperti sholat, zakat, terus haji itu kan, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah-perintah yang taken for granted. Jadi harus kita menerima apa adanya tanpa harus dirasionalisasikan itu. Jadi itu namanya ta'abbudi. Meskipun demikian, dalam hal-hal ta'abbudi ini, ibadah ini rinciannya itu juga ta'akuli, bisa dirasionalitaskan karena ijtihadi. Ada tempat-tempat boleh ijtihad sehingga terjadi khilafiyah gitu kan. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak, seperti sholat. Ya, sholat itu ta'abbudi, harus taken for granted. Semua orang Islam harus menerimanya dan harus melakukannya. Tapi bagaimana sholatnya, caranya, wudunya, lalu apakah harus bismillah dulu, setelah itu Al-Fatihah, apakah bismillah itu bagian dari Fatihah atau tidak, lalu kemudian takbirnya seperti apa, gitu kan, dan lain sebagainya, itu ijtihadi. Sehingga banyak kita menjumpai cara sholat yang ada sedikit-sedikit perbedaan yang sebenarnya tidak prinsipil. Nah, jadi tapi selain ta'abbudi, ya kan, agama itu memiliki dimensi ta'akuli. Ta'akuli itu hal-hal yang bisa dirasionalitaskan. Nah, gitu. Jadi berarti relasinya itu relasi syariat dan akal. Selama hal-hal yang ta'abbudi, yang sifatnya itu ibadah, maka itu harus diterima apa adanya, tanpa harus diuji secara rasionalitas gitu.
Dan selain ta'abudi, selain hal-hal yang ta'abudi, itu seluruh doktrin agama itu berdimensi ta'akuli. Jadi bisa dirasionalisasikan dan harus dirasionalisasikan. Falidzalika, maka karena itu, maksudnya ini ke al-aqlu wa syar'u itu tawajjaha, menghadap atau at-taklifu, atau dialamatkan bisa at-taklifu, beban, ilaman, kepada seseorang, kamulah yang sempurna, akluhu, akalnya man. Ya, jadi karena itu katanya beban, taklif dari Allah, beban dari Allah itu ditunjukkan hanya kepada orang yang akalnya itu sempurna. Itu sebagaimana dalam sebuah hadis, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi agama itu hanya bagi orang yang berakal, karena akal ini sangat dibutuhkan untuk memahami, ya kan, mentasawurkan, mendeskripsikan, menafsirkan berbagai doktrin-doktrin agama. Gitu. Ya kalau orang yang tidak, akalnya tidak sempurna, seperti orang yang gila atau orang yang masih kecil, ya, nah itu kan belum wajib atau tidak wajib dibebani agama, ya kan? Agama itu tidak, taklif itu beban, perintah dan larangan Allah itu tidak dibebani kepada orang yang akalnya belum sempurna, seperti anak kecil, atau orang yang akalnya tidak sempurna, seperti orang gila. Tablighur rasuli, adapun tablighnya Rasul, menyampaikannya Rasul, risalatahu, terhadap risalahnya Rasul. Fa'arsala, kemudian Allah mengutus Rasulahu, terhadap Rasulnya Allah, terhadap utusannya Allah, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhirahu, supaya Rasul itu menampakkan, ya kan, terhadap dinil haq, ala dini, atas agama, kullihi, yang semua agama, walau kariha, meskipun benci, al musyrikuna, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi Allah itu mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Rasulnya itu menampakkan agama yang benar itu pada seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu membencinya, gitu. Fabalaghahum, kemudian Rasul itu menyampaikan, ya kan, terhadap apa ini? Rasul itu menyampaikan terhadap An-Nas, risalatahu, terhadap risalahnya Rasul. Wa alzamahum
al-khalq terhadap al-khalq itu, risalatahum terhadap risalahnya Rasul, wa aljamahum dan menetapkan Rasul itu terhadap al-khalq, hujjatahu terhadap hujjah, dalil atau argumentasinya Rasul. Wa bayyana dan Rasul menjelaskan lahum kepada al-khalq terhadap makhluk, syariatahu terhadap syariatnya Rasul. Watala dan Rasul itu membaca alaihim atas al-khalq kitabahu terhadap kitabnya Allah. Fima di dalam sesuatu ahallahu yang Allah halalkan terhadap sesuatu itu, wa harramahu dan Allah mengharamkan terhadap sesuatu itu, wa abahahu dan Allah membolehkan terhadap ma, wa hadarahu dan Allah mencegah terhadap ma, wa istahabbahu dan Allah membolehkan terhadap ma, wa karihahu dan Allah membenci terhadap ma, wa amaro dan Allah memerintahkan bihi dengan ma, wa naha dan Allah mencegah anhu dari ma. Ya kan? Jadi Rasul utusan Allah itu menyampaikan risalah itu, risalah terhadap manusia dan menetapkan dalil hujjahnya dan menjelaskan syariatnya dan membaca kitab Al-Quran, Taurat, Zabur dan jadi kitab sucinya Allah itu kan masing-masing dari Rasul itu diberi kitab suci ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan berarti kan Al-Quran. Nah, kalau di sini berarti posisi Rasul itu bukan hanya menyampaikan apa adanya, tapi juga Al-Quran, tapi juga menjelaskan itu, menjelaskan tubayyina lahum syari'atahu. Jadi posisi Rasul teks Al-Quran misalkan Nabi Muhammad itu mubayyin, Rasul itu menjelaskan, berarti kan hermenet, jadi posisinya adalah yang menjelaskan. Kalau menjelaskan berarti kan menafsirkan agar teks Al-Quran itu bisa dipahami, kandungan makna yang terkandung dipahami oleh audien, oleh umat pada waktu itu. Nah, kitab Al-Quran itu kan menjelaskan tentang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Halal itu apa? Ya sesuatu yang boleh dilakukan. Jadi dan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang dicegah, sesuatu yang dibenci. Dan hukum itu kan ada yang wajib. Kalau wajib itu kan ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib itu sesuatu yang kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini dalam usul fikih begitu. Lalu yang kedua haram, ya kan, atau yang hal-hal yang dicegah ya, itu kan sesuatu yang
kalau ma yu'aqabu ala fi'lihi, itu kan sesuatu yang mendapatkan siksa kalau dilakukan, ya kan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mendapatkan siksa kalau ditinggalkan. Jadi haram itu berarti kebalikannya dari wajib itu. Lalu kemudian kalau ya mubah atau halal, kan, itu kan ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan siksa. Jadi itu mubah halal, gitu kan. Jadi dan itulah yang ada di Al-Qur'an, ya. Ada lagi sunnah. Kalau sunnah itu kan ma yusabu ala fi'lihi, ya kan, wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, gitu. Tapi kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tidak mendapatkan siksa. Itu sunnah, gitu. Wama, dan sesuatu wa'ada yang Allah janjikan, bihi dengan ma, minat tawabi dari pahala, liman kepada seseorang, ata'ahu yang man itu taat kepada Allah, wa ada, dan Allah itu mengancam, bihi dengan ma, minal iqabi dari siksa, liman kepada seseorang, asohu yang membangkang atau yang bermaksiat, man itu terhadap Allah, ya kan. Jadi Allah berjanji akan memberikan reward, memberikan pahala kepada orang yang taat, dan mengancam, Allah itu mengancam dengan siksanya kepada orang yang bermaksiat. Fakana, maka ada, wa'duhu janjinya Allah, targhiban, itu adalah targhib, agar orang itu mencintai. Wa wa'iduhu, dan ancamannya Allah, tarhiban, itu menakut-nakuti. Jadi janji Allah seperti janji pahala, lalu sorga, dan kenikmatan-kenikmatan akhirat, itu targhib, agar orang itu mencintai, bersemangat untuk melakukan ibadah dan hal-hal yang baik. Sedangkan ancamannya Allah itu tujuannya tarhiban, untuk menakut-nakuti. Ya, nakut-nakuti agar orang itu tidak bermaksiat, agar orang itu tidak destruktif, tidak melakukan hal-hal yang merusak, gitu. Li'annar rughbata, karena sesungguhnya cinta, tab'atsu, itu dapat membangkitkan, rughbah itu alat ta'ati, atas melakukan ketaatan. Warrahbatu, dan warrahbata, dan sesungguhnya takut, takufu, itu dapat mencegah, rohbah itu anil maksiati, dari kemaksiatan. Jadi cinta itu dapat memompa, dapat membangkitkan seseorang untuk melakukan ketaatan, sedangkan rasa takut itu dapat mencegah manusia dalam berbuat maksiat. Wa taklifu, adapun taklif itu beban perintah, beban Allah kepada makhluknya,
Yajma'u itu mengumpulkan, taklif itu amron terhadap perintah, bita'atin dengan ketaatan, wa nahyan dan larangan, an maksiatin dari maksiat. Jadi taklif beban yang Allah berikan kepada manusia itu berupa perintah untuk taat dan mencegah dari maksiat. Walidzalika, dan karena yajma'u amrun bitta'at wa nahyan an maksiat itu, karena ada at-taklifu taklif makrunan, itu sesuatu yang ya bersamaan, birruhbati dengan cinta, warrahbati dan takut. Jadi karena itu taklif itu isinya antara cinta dan takut gitu. Jadi cinta dan takut itu selalu beriringan, itu makrunan, selalu beriringan. Wakana, dan ada ma sesuatu, tahallala yang mencela-cela, menyelip kitabahu terhadap kitabnya Rasul. Maksudnya kalau Nabi Muhammad itu Al-Quran, min qisosil anbiya'i, dari kisah-kisah atau dari cerita-cerita para nabi, as-salifati yang terdahulu, wa akhbaril quruni, dan kabar, berita, informasi tentang kurun-kurun al-khaliyati yang telah lampau, yang telah lewat, aidotan itu sebagai pitutur atau sebagai nasihat atau sebagai mau'idoh, wa i'tibaron, dan sebagai i'tibar atau yang dapat diambil pelajarannya atau ibroh. Taqwa yang memperkuat, ma'ahuma bersama iddah wa i'tibar, ar-ruhbatu cinta, wa tazdadu dan semakin bertambah, bihima dengan iddah dan i'tibar tadi, ar-ruhbatu takut, rasa takut. Nah ini, jadi di dalam kitab suci itu kan terselip kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah kurun yang telah lampau, itu kan, ya kan, kisah-kisah itu tujuannya apa? Kisah ini tujuannya adalah iddah wa i'tibar, jadi mengandung nasihat dan mengandung pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dan kisah para nabi dan kisah-kisah umat manusia terdahulu. Itu artinya bukan sekedar kisah secara kronologis masyarakat atau umat manusia terdahulu, bukan hanya untuk sekedar dongeng, bukan hanya sebagai dongeng, tapi di dalamnya itu mengandung nasihat dan mengandung ibroh, pelajaran yang bisa kita petik gitu. Ya kalau kisah itu dalam pengertian kisah yang secara kronologis, itu kan kalau di dalam Al-Quran itu kan sepenggal-sepenggal kisah Nabi Musa. Setelah itu baru kemudian ada ayat-ayat yang tidak secara kronologis menjelaskan
kisah Nabi Musa itu, lalu kemudian ada campur berbagai penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, sehingga kisah itu bukan untuk kita dengarkan sebagai dongeng yang atau sebagai sejarah yang dijelaskan secara kronologis, tapi kisah-kisah itu, kisah-kisah masa lalu yang ada dalam kitab suci itu tujuannya adalah aidah wa i'tibar itu. Kita ambil pelajarannya, kita anggap bahwa itu adalah satu pitutur atau nasihat yang baik gitu. Ya sebenarnya kisah-kisah yang mengandung nasihat itu kan di dalam tradisi kita di Indonesia, Nusantara itu kan dulu waktu saya masih kecil itu masih ada tradisi dongeng gitu, dongeng sebelum tidur ya kan oleh ibu saya itu, atau bapak saya biasanya suka mendongeng almarhum itu, saya teman-teman terus dongeng 1001 malam, Alful Lailah wa Lailah, lalu kemudian dongeng tentang berbagai hal, baik dongeng yang ada di Nusantara ataupun dongeng yang mancanegara gitu ya, atau dongeng transnasional. Tapi itu semua itu mengandung nasihat. Dongeng itu mengandung nasihat. Dongeng itu mengandung ibrah, mengandung pelajaran gitu. Itu kan misalkan dongeng sampai dongeng antara kelinci dan apa yang biasa identik dengan cerdas itu kan binatang kelinci itu dengan buaya gitu ya. Nah, itu dongeng. Sehingga ada kitab isinya dongeng-dongeng itu Alful Lailah wa Lailah. Ya kan? 1001 malam. Itu sekitar ada 4 jilid. Itu kisah tentang 1001 malam di kota kalau sekarangnya Irak ya, Baghdad itu. Nah, dongeng. Tapi dongeng itu mengandung pelajaran. Apalagi kisah-kisah dan cerita-cerita masa lalu yang tersimpan di dalam Al-Quran, yang tersimpan di dalam kitab suci. Itu sudah pasti ada nasihat di dalamnya, ada ibrah di dalamnya. Wakana, dan ada dzalika irsalur rasul itu min lutfihi, dari welas asihnya Allah bina kepada kita, wa tafaddolihi, dan pemberian keutamaan Allah alaina kepada kita. Jadi diutusnya Rasul kepada kita itu adalah bentuk welas asihnya Allah katanya, dalam bentuk pemberian keutamaan Allah kepada kita. Artinya dengan adanya risalah yang diberikan kepada Rasul, kita menjadi tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu wujud dari welas asihnya Allah gitu. Walhamdu, adapun segala puji, lillahi, itu bagi Allah, alladzi, yang ni'amahu, yang nikmat-nikmatnya Allah atau nikmat-nikmatnya alladzi la tuhsi, itu tidak bisa dihitung. Wa syukruhu, adapun syukur kepada Allah, la yuaddi, itu tidak bisa
ya tidak bisa bisa didatangi. Makanya jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang nikmat-nikmatnya itu tidak bisa dihitung, dan kita harus juga bersyukur kepada Allah gitu, karena kita telah diberi nikmat. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Kita sering mendapat segala puji itu. Puji itu ada 4 ya. Ada hamdun qadim alal hadis, hamdun hadis alal qadim, hamdun hadis alal hadis, hamdun qadim alal qadim. Itu alhamdulillah isinya 4 itu. Jadi segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji itu apa? Itu hamdun qadim, zat yang maha dulu, maksudnya Allah itu memuji kepada makhluknya. Ya, jadi makhluknya itu kan Allah menciptakan makhluknya. Betapa indahnya makhluk ciptaanku, dan itu keindahan ini dipuji oleh Allah itu. Dan begitupun sebaliknya, hamdun hadis alal qadim. Hadis itu makhluknya yang diciptakan itu memuji kebesaran Allah, maha kuasa Allah. Yang ketiga, hamdun qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali Allah memuji dirinya sendiri, maha alim, maha khabir, ya di dalam Asmaul Husna itu kan adalah Allah memuji dirinya sendiri. Apalagi kalau kita baca Jausan, itu 1000 asma Allah, itu bentuk dari Allah memuji dirinya. Dan yang keempat itu hamdun hadis alal hadis, memuji sesama makhluk. Tapi semua pujian itu menunjukkan bahwa sumber pujian itu dari Allah dan untuk Allah. Jadi kita memuji makhluk, sesama manusia, itu sama saja kita memuji Allah. Karena kita mengapresiasi mahakaryanya Allah. Itu kan. Kita memuji, indah sekali semesta ini gitu kan. Ganteng sekali, cantik sekali. Itu berarti kita juga tafakkaru fi khalqillah itu. Tapi tujuannya adalah betapa indahnya makhluk yang Allah ciptakan. Berarti kita juga memuji mahakaryanya Allah. Nah, jadi itulah panjang. Nanti kalau soal alhamdulillah ini bisa dijelaskan sendiri. Bayanul mujmali menjelaskan sesuatu yang masih global, wa tafsiruhu, dan menafsirkannya Rasul al-muskila terhadap hal-hal yang dawuh yang muskil. Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan, ila rasulihi, kepada utusan Allah, Rasulnya Allah, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan apa? Bayanama, menjelaskan sesuatu, karena yang ada, ma itu mujmalan, masih global. Wa tafsiroma, dan menjelaskan atau menafsirkan sesuatu, kana, yang ada, ma itu muskilan, itu masih muskil.
wa tahqiqama, dan mentahqiq itu mengokohkan sesuatu atau menjelaskan, menyatakan sesuatu karena yang ada ma itu muhtamilan, yang masih mengandung berbagai kemungkinan gitu, muhtamil. Nah ini menarik sekali ini. Jadi Allah itu menjadikan Rasulnya itu yang pertama tugasnya adalah bayanu makana mujbal. Rasul itu bertugas menjelaskan, ya kan, sesuatu dawuh-dawuh dari Al-Quran yang masih mujmal, yang masih global. Jadi yang masih global itu belum terperinci gitu. Nah yang memerinci itu, ya kan, yang memerinci lalu kemudian menjelaskan detail-detailnya itu Rasul. Itu contoh sholat. Sholat itu di dalam Al-Quran itu kan global saja, global. Lalu kemudian diperinci, dijelaskan secara rinci oleh Rasul. Bagaimana cara sholat, takbir dulu, lalu kemudian baca Fatihah, baca surat, lalu ruku, setelah ruku i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu tugasnya Rasul untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal, masih global, dan menafsirkan. Yang kedua, Rasul bertugas tafsiru ma kana muskilan, menafsirkan sesuatu yang muskil, sesuatu yang masih janggal gitu. Jadi Rasul ini berarti mufassir, seseorang yang menafsirkan sesuatu yang masih muskil. Yang ketiga, menyatakan sesuatu yang muhtamil. Muhtamil itu sesuatu perkataan yang mengandung multi makna gitu. Nah, mengandung multi makna, banyak makna. Nah, Rasulullah pun harus bertugas untuk menjelaskan maksud dari sesuatu yang muhtamil itu ini loh. Jadi di situ ada tag yang mengandung makna A, B, C misalkan. Nah itu maksudnya yang mana nih? Yang A, apa yang B, apa yang C. Nah Rasul berfungsi untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud dari itu maknanya A gitu. Karena banyak istilah-istilah Arab yang muhtamil, istilah Arab yang mengandung satu kalimat mengandung banyak makna gitu. Nah harus, ya misalkan quru saja, salah sata quru, ya kan. Nah sehingga di situ ada perdebatan antar madhab, 3 quru itu apakah haid, apakah suci, ya kan. Nah dan banyak sekali istilah-istilah yang muhtamil gitu, yang mengandung makna berbeda-beda, bahkan satu makna dengan makna yang lain itu kontradiktif juga. Nah itu 7. Liyakuna, supaya ada, lahu, bagi Rasul, ma'at tablighir risalati, serta menyampaikannya risalah, supaya ada apa? Zuhurul ikhtisasi, jelasnya spesifikasi bihi dengan Rasul, wa manzilatut tafwidi, dan derajat pasrah tafwid itu lahu, kepada Rasul. Jadi agar jelas gitu, tidak hanya sekedar menyampaikan risalah secara
literal gitu, secara harfiah gitu. Makanya kita melihat Al-Quran itu tidak cukup hanya melihat Al-Quran secara harfiah, gitu kan? Karena kan di situ ada tugas Rasul yang juga harus kita pelajari. Tugas sebagai sebagai mubayyin yang menjelaskan, yang sebagai mufasir yang menafsirkan, sebagai muhakkik. Nah, sehingga kita mempelajari Al-Quran itu harus tahu asbabun nuzulnya, ya kan? Lalu kemudian bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu, lalu kemudian perhatikan hadisnya itu asbabul wurudnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Nah, itu kan jadi nah kalau dilihat dari sini itu memang sudah jadi keharusan mempelajari Al-Quran, berarti harus mempelajari juga penjelasan dari Rasulullah. Qala berkata, berfirman Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, apa yang difirmankan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika kepada kamu Muhammad, adzikra terhadap Al-Quran, litubayyina supaya kamu menjelaskan, linnasi kepada manusia, ma terhadap sesuatu, nuzila yang diturunkan, ma itu ilaihim kepada nas, wala'allahum, dan supaya nas itu yatafakkaruna, nas itu berfikir. Nah, ini menarik sekali ayat ini. Jadi aku turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu menjelaskan kepada manusia sesuatu ayat-ayat yang diturunkan kepada manusia, wala'allahum yatafakkaruna, dan supaya manusia itu juga berfikir. Nah, gitu. Nah, kan kalau berarti ada transformasi makna, gitu kan. Jadi makna itu makna yang terkandung di dalam Al-Quran, itu kan. Itu kalau Rasulullah berfungsi untuk menjelaskannya. Tapi kita An-Nas sebagai manusia, sebagai umatnya, itu juga yatafakkarun, agar juga berpikir tentang ayat-ayat Allah itu. Wa istimbatul ulama'i, nah, ini soal tentang istimbat. Istimbat itu penggalian hukum, pengambilan hukum para ulama. Tsumma ja'ala, kemudian Allah menjadikan, ilal ulama'i kepada ulama, orang-orang berilmu, ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah, istimbatoma, ya kan? Mengambil hukum atau mengkaji sesuatu, nabahu, yang Allah mengingatkan, ala ma'anihi, atas makna-maknanya wa asyara, dan Allah memberi isyarat, ila usulihi, pada usul atau pondasi-pondasinya liyatawassolu, supaya ulama itu sampai, atau bil istihadi, dengan
ijtihad bihi di dalam ma sampai apa? Ila ilmil muradi, sampai pada mengetahui sesuatu yang dikehendaki bihi dengan ma, ya kan? Jadi setelah Rasulullah itu kan, Allah itu menjadikan para ulama, menjadikan orang-orang yang berilmu untuk istimbat, untuk melakukan kajian, penelitian dalam hal penggalian, ya kan, penggalian berbagai hal yang sudah diingatkan oleh Allah tentang makna-makna sesuatu itu. Jadi, dan Allah sudah memberi isyarat pondasi-pondasi apa saja yang harus digunakan oleh ulama supaya ulama itu berijtihad. Itu dengan ijtihadnya mereka bisa sampai ilmil murad bihi, bisa sampai mengetahui apa yang dikehendaki sesuatu yang terkandung di dalam doktrin-doktrin yang sudah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini menarik. Jadi pasca Rasulullah berarti peran ulama, peran cendekiawan, peran orang yang berilmu lah yang harus mengkaji, menggali, ya kan, menggali doktrin, makna-makna, agar ya penggaliannya itu bil ijtihad, itu dengan ijtihad gitu. Fayamtazu, kemudian menjadi beda bidzalika dengan ulama an ghairihim, dari selainnya ulama, wa yatakhassu dan ulama itu khusus mendapatkan kekhususan bithawabi ijtihadihim, dengan pahala ijtihadnya ulama, ya kan? Sehingga karena ulama itu ijtihad dalam istimbatul ahkam, maka ulama itu ya berbeda dengan yang lainnya, dan ulama itu mendapatkan pahala khusus dalam berijtihad. Jadi ijtihad ulama itu mendapatkan pahala khusus. Ya, jadi qala berkata Allah Ta'ala mahaluhur Allah, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i meluhurkan atau menaikkan, Allah alladzina terhadap mereka, terhadap orang-orang, amanu yang beriman, alladzi itu minkum dari kamu sekalian, walladzina dan terhadap mereka orang-orang, utu yang diberi, alladzina itu al-ilma terhadap ilmu, apa yang diluhurkan atau dinaikkan, darajat terhadap derajatnya. Jadi Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu, ya kan? Wa qala dan berkata Allah berfirman, Allah Ta'ala mahlur Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu dan tidak mengetahui ta'wilahu terhadap ta'wil atau tafsir mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar maknanya, illallah kecuali Allah, warrasikhuna
dan orang-orang yang mendalami fil ilmi, di dalam ilmu. Nah, ini menarik sekali. Tidak ada yang tahu tafsir mutasyabih, tafsir ayat-ayat yang samar maknanya, kecuali Allah dan orang-orang yang fokus, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu tadi itu ulama yang berijtihad tadi. Makanya Rasulullah pun berkata, man ijtahada fa asoba falahu ajroni. Barang siapa yang berijtihad kemudian benar ijtihadnya itu, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya kan? 2 pahala itu apa? Yang pertama, pahala ijtihadnya, dia berijtihad itu sudah mendapatkan 1 pahala. Beraktivitas ijtihad itu pahala. Pahala yang kedua, dia mendapatkan kebenaran. Jadi orang yang berijtihad dan benar mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama untuk ijtihadnya, yang kedua dia mendapatkan kebenaran itu. Nah, waman ijtahada fa asaa falahu ajrun wahidun. Itu Rasulullah. Tapi barang siapa yang berijtihad lalu meleset ijtihadnya, salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Gitu. Jadi berijtihad itu salahnya saja dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk ijtihadnya itu. Jadi ya kan? Jadi apa namanya? Ijtihad karena itu kan usaha ya. Jadi usaha berijtihad. Jadi itu mendapatkan pahala. Makanya menarik sekali Imam Al-Ghazali itu, bukan Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu di muqaddimahnya kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih ya, yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dan bahkan termasuk kitab usul fikih pertama Ar-Risalah. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan hukum Allah itu nasson wa istimbaton. Itu tek dan istimbat. Jadi penggalian, kajian secara serius terhadap tek itu. Jadi tidak cukup dikatakan bahwa hukum Allah itu nason saja, teks saja. Tidak cukup dikatakan bahwa hukum Allah itu adalah hanya teks yang bermakna harfiah, literalis. Harus juga dilakukan istimbat, dilakukan kajian secara serius, mendalam, dan mengerahkan semua daya kemampuan untuk mengkajinya. Jadi nason wa istimbaton itu. Nah, selama ini ada orang-orang yang menganggap bahwa hukum Allah itu nason saja, teks yang bermakna literalis atau harfiah. Enggak, menurut Imam Syafi'i tidak cukup jadi nason wa istimbaton. Jadi harus melalui kajian-kajian yang serius. Dan lalu Imam Syafi'i juga menafsirkan bima anzalallah, ya kan? Ada orang waman lam yakum bima anzalallah, kan gitu. Apa itu bima anzalallah itu?
Nah, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i itu nasson wa istidlalan. Jadi teks dan istidlal. Istidlal itu berarti kan harus menggunakan metodologi usul fikih untuk mengkaji dalilnya itu, bagaimana khosamnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, ijma ada enggak, qiyas itu bagaimana, lalu kemudian khosam dan macam-macamnya itu istidlal. Harus tidak cukup ma'angzalallah itu dalam pengertian teks yang bermakna harfiah atau literalis. Jadi harus ada istidlalnya gitu. Nah, ini banyak orang yang mengartikan waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul kafirun umudzalimun gitu ya, itu kafir gitu. Nah, tapi mereka menganggap bahwa ma'anzalallah itu sesuatu yang Allah turunkan itu bermakna teks yang secara harfiah saja, teks yang secara literalis saja. Enggak cukup, bukan itu kata Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksud itu nason wa istidlalan, itu harus dikaji dulu, ya kan, konteksnya seperti apa, dan ya memang harus menguasai usul fikih, kaidah fikih, lalu kemudian masolihul mursalahnya bagaimana, maqasidus syariahnya bagaimana, dan macam-macamnya itu. Nah, baru itulah yang dimaksud ma'anzalallah. Ya, karena memang agama itu Allah kan setelah Rasul itu kan rasikhuna fil ilm, lalu kemudian orang yang berilmu itu juga diberi peran, harus berperan dalam mengkaji teks-teks Al-Quran, hadis gitu. Usuluddin fasoro, maka jadi Alkitabu Al-Quran aslan sebagai usul, sebagai sumber, wasunnatu dan sunnah far'an itu sebagai cabang, wa istimbatul ulama'i, nah ini, dan istimbatnya para ulama, penggalian hukum, kajian serius para ulama, idohan itu posisinya adalah menjelaskan, wakasfan dan membuka hal-hal yang masih samar, membuka hal-hal yang masih problematis. Nah, ini berarti 3 dalam mengkonstruksi keagamaannya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga istimbatul ulama. Jadi ini peran ulama itu untuk menjelaskan, membuka yang tertutup, membuka yang tersamar menjadi jelas, yaitu dengan ijtihadnya tadi. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala itu berkata Nabi itu, ini yang perkataan Nabi, Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an, aslu ilmi syariati, asalnya atau induknya ilmu syariat. Nasuhu, adapun teksnya, teksnya, kok rujukannya Rasul? Oh iya, nasuhu, adapun penjelasannya Rasul itu, daliluhu adalah dalilnya ilmu syariat. Wal hikmatu,
Adapun hikmah bayanu Rasulillahi adalah penjelasannya Rasulullah SAW. Wal ummatu, adapun umat al-mujtami'atu yang bersepakat dalam pendapat. Hujjatun, adapun hujjah adalah argumentasi. Alaman, atas seseorang, syadda yang membelot atau yang menyendiri, yang berpisah, man itu anha dari umat. Jadi ini teks Qur'annya, teks hadisnya itu bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu syariat. Teksnya, maksudnya nasuhu, teksnya Al-Qur'an itu adalah dalil dari syariat, dan hikmahnya adalah penjelasan Rasulullah. Artinya sesuatu yang tersembunyi di dalam teks itu bisa dijelaskan melalui penjelasan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah umat al-mustami'ah. Maksudnya ulama tadi itu jadi umat Islam yang bersepakat. Ijma ini. Itu adalah hujjah, argumentasi bagi orang yang menyendiri atau berpisah dari umat. Jadi ini mustami'ah, ijma itu persoalan hukum gitu ya. Ya kalau di luar persoalan hukum syariat itu tidak bisa dinamakan ijma gitu ya. Nah, di sini jadi ijma itu juga sumber dari hukum. Jadi masodirul ahkam. Jadi sumbernya hukum itu kalau menurut Imam Syafi'i kan Al-Qur'an, hadis. Yang ketiga itu ijma gitu. Yang keempat qiyas. Itu ijma qiyas. Kalau yang lain kan ada masalihul mursalah, ada al-istishab, ada al-istihsan gitu, dan madhab-madhab yang lain gitu ya. Nah, kalau ijma itu kok soal pemilihan pemimpin politik, ya itu bukan ijma. Nah, ijma itu sumber hukum syariat gitu ya, yang berkaitan dengan hukum halal haram, lalu kemudian bagaimana ini kalau ada sesuatu yang belum dijelaskan di dalam, ada sesuatu yang baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran hadis, itu bagaimana cara menyikapinya, apakah harus dikiaskan atau harus mencari yang paling maslahat, menghindari mafsadat dan lain sebagainya. Nah, itu ijma itu. Nah, nanti atau berkumpul para ulama atau berkumpul umat Rasulullah, ya seperti ijma itu ketika tadwinul Quran itu. Jadi mengkodifikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu masih tercecer ada yang ditulis di pelapah kurma, ada yang ditulis di tulang onta, ada yang masih dihafal di batu, ditulis di batu. Media tulisannya itu berbagai media berserakan. Nah, sahabat Umar itu resah kalau nggak dikodifikasi, ini khawatir tercecer dan hilang. Rapat para sahabat, bagaimana kalau Quran ini dikodifikasi. Dan akhirnya para sahabat bersepakat untuk dikumpulkan para hafidul Quran, hamilul Quran, yang hafal Al-Quran, lalu
tulisan-tulisan Al-Quran dengan berbagai macam medianya itu dikumpulkan lalu kemudian ditulis secara komprehensif, dan itu namanya ijma gitu kan. Lalu seperti ketika masa Utsman, jadi ada istilahnya sekarang itu Rosem Utsmani, ya kan. Itu juga melakukan kodifikasi Al-Quran lagi berdasarkan ijma, kesepakatan para sahabat gitu ya. Nah, itulah pengajian pada pagi hari ini. Dicukupkan sekian dulu. Apabila ada ya kekurangan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.